sama wanita. Ya, tadi kan Bapak sudah bicara gadis. Iya. Kenapa meralat kata gadis? Karena ada yang sudah gadis dan ada yang pernah gadis. Ya, aduh. Gimana ya? Maksudnya yang kita bicarakan ini adalah apakah Anda memilih janda atau Anda memilih gadis? Begitu. Nah, saya tanya sepertinya dulu. Tema Bapak ini yang ada di belakang truk. Wah, Bapak menu dari situ. Iya. Sesuai dengan lagu gitu. Engkau masih gadis atau sudah janda, itu. Ya. Nah, sekarang katakan saja jangan marah. Harusnya ada Oki Lukman nih. Iya. Nggak ada Oki Lukman. Itu kenapa yang ada Elia Kadam? Ada Oki Lukman harusnya. Iya, Bang dia janda. Bukan. Dia gadis, tapi rasa janda. Saya tanya sama Onal. Onal, kira-kira Anda memilih yang mana? Baik, selamat malam semuanya. Saya dari penyuka gadis manis, cantik, rajin, dan tertata. Wah, disingkat apa itu? Pengemis cinta. Aku bukan pengemis cinta yang selalu harus mengalah bila diputuskan cinta dari sang kekasih. Ini ya, pilih gadis atau janda. Ya. Saya punya analogi. Saya mau tanya sama teman-teman dari Malang. Kalau kalian beli handphone, pilih baru atau second? Baru. Baru. Pilih baru atau second? Baru. Baru atau second? Baru. Baru. Kenapa? Bohong. Yang terakhir bohong. Kenapa? Ini, Yang, kenapa? yang terakhir bohong. Dia muka aja dipilih yang second. Iya benar. Gak mungkin. Itu menandakan Itu bahwa... masih mending mukanya ada. Kemarin nggak ada, ditarik leasing. Bayar-bayar Coba tarik sebentar. leasing. Coba berdiri. Coba berdiri. Ah, Anda ini wajah aja belum pakai anti gores ini kayak masih sering baret-baret ya. Pak Ronald tolong nanyain minyak rambutnya apa? Oh iya. Oh jelantah. Ya, ini menunjukkan bahwa segala sesuatu pengennya tuh yang baru. Yang baru, yang fresh, yang masih disegel adalah pilihan utama. Yang sudah dibuka, yang second itu adalah pilihan berikutnya. Semua orang pasti pengen yang baru dulu. Saya, kalau bicara mengenai jodoh tentunya kalau udah rezekinya janda ya nggak apa-apa. Cuman kalau saya pribadi, Anda memilih gadis. Tapi apa Anda tidak merasa sedikit bersalah ketika Anda menjadikan jodoh itu seperti handphone? Kan analogi, beda dong. analogi aja. Oh, iya analogi. Tapi tetap dong harusnya apple to apple. Kalau ini nggak apple to apple. Nah kemarin saya baru pulang dari Paris, Kang Denny. Oh, Paris. Kota Paris di Perancis. Saya bertemu dengan seorang konsultan pernikahan. Namanya Jean-Michel Manten. Saya nanya sama dia, lebih bagus mana sebetulnya? Nikah itu lebih bagus sama janda atau gadis? Dia berkata dalam bahasa Perancis begini. Kewong kaferawan, menikahi perawan. Iya. Kewong kaferawan jika murak ke durenanyar. Ya, kewong kaferawan jika murak ke durenanyar segera can fermentation. Menikahi gadis atau perawan itu seperti membelah duren yang masih segar, belum fermentasi. Oh bukan durian jatuhan nih? Bukan, belah kan istilah itu kan belah duren. Iya. Kalau menikahi gadis itu durennya masih segar, belum ada fermentasi. Nah kita tahu yang fermentasi itu yang mana? Yang arak, ada araknya gitu. Tapi yang sudah tidak segar lagi. Iya. Ada fermentasinya. Kalau saya sih nurut sama si Jean-Michel Manten ini, jadi kalau menikah lebih baik sama gadis saja, masih segar, fresh from the oven. Ya, belum dapat banyak masalah dalam tanda kutip, karena kalau janda mohon maaf, biasanya membawa warisan masalah dari pernikahan sebelumnya. Anda yakin? Biasanya Belum seperti tentu. itu. Biasanya Coba, seperti itu. Ya. Kenapa? Anda pasti akan memprotes apa yang dikatakan oleh Anda, tidak setuju lah minimal dengan Harusnya. pernyataan. Harusnya. Iya, harusnya begitu. Kenapa? Apa yang terjadi ini? Jadi apa? begini Pak ya, Iya. Pak Ronald itu, Anda tidak tahu esensi dari sebuah kehidupan, apalagi perkawinan. Kenapa harus memilih gadis dan sebagainya? Menurut saya Iya. ini gak gampang menurut. Iya, makanya Anda kan termasuk bandel. Saya selalu punya prinsip.
Intinya apa? Kalau Anda hanya memilih gadis karena belum disegel, kemudian janda ada warisan masalah dari sebelumnya, ini yang menurut saya sangat-sangat, kalau sesuatu hanya kulitnya saja. Anda tidak hanya melihat itu semata-mata karena idiom-idiom umum, Ya. bukan karena fakta. Urusannya apa? Kalau gadis nggak ada masalah, janda bawa masalah misalnya. Kalau gadis masih fresh, ini bukan, saya pernah loh Pak. Pernah apa, nikah dengan gadis atau nikah dengan janda ini? Dulu saya menikah dengan gadis. Ah, Nah, makanya setelah saya nikahin kan dia jadi istri saya. iya. Kan udah nggak gadis. Ya terus kenapa? Tetap aja masih Masih apa? istri saya. Kamu tuh apa sih, ceritanya apa? Bapak susah dikasih cerita itu. Iya, saya tahu itu. Maksudnya apa? Ya udah, pasti udah. Karena masih... jadi menurut saya itu hanya status, Pak. Iya, status status. itu hanya kulit, dan itu tidak bisa menjadikan bahan pertimbangan apalagi menjudge sesuatu. Ya itu saya setuju itu. Sebenarnya gini Jangan Pak, buru-buru setuju, Pak. ini orang dia milih gadis, Iya, ada yang milih janda. iya. Sebenarnya harus ditentukan milih perawan atau bukan perawan. Nah, Itu sebenarnya Pak. kalau itu beda lagi berarti. Ada ya. gadis yang sudah tidak perawan ada. Betul. Ada juga yang gadis yang maksudnya belum menikah tapi sudah tidak perawan. Mungkin berbuat tidak senonoh dengan pacar sebelumnya. Iya. Ada juga janda yang masih sudah gadis. cerai tapi masih gadis. Masih gadis, iya. Itu Betul. sebutnya janda kembang, Pak. Iya. Urutannya janda ini ada beberapa janda, Pak. Ada lagi janda bodong, Pak. Janda bodong tuh gimana? Janda yang sudah dinikahi, sudah tidak perawan, tapi surat-suratnya bolong, tidak diurus oleh bapak. Oh, nggak diurus, jadi dibiarkan ngambang gitu. Iya, itu janda Janda bodong. ngambang itu kayak gitu ya. Sebutannya janda bodong, Oh, Pak. janda bodong. Iya. Ada lagi janda berhias, Pak. Apa sih berhias? Men kayak nama kota. Iya, emang begitu, Pak. Berhias. Janda yang belum punya anak. Iya. Nah, sekarang panelis di sini mau milih yang mana? Perawan apa tidak perawan? Sebenarnya itu masalahnya, Pak. Jangan ngomongin gadis atau janda. Saya sih melihatnya sebenarnya ini secara keseluruhan ya. Tetapi kan kayak misalnya begini, apakah sebentar saya tanya langsung kepada Anita Hara ini sekarang sudah resmi janda ya? Janda. Janda. Iya. Yes. Tapi nggak bodong kan? Ada surat-suratnya maksudnya. Surat-surat ada? Ada. Ada semua. Itu sebelah pengacaranya, Pak. Oh, ini pengacaranya? Bukan, Meng, ini bukan pengacaranya. Saya mantannya, tahu nggak? Bapak ngapain diri? Ya berdiri aja supaya mereka itu semua tahu. Iya. Tahu siapa? Tahu isi. Tahu Sumedang. Oh. Saya mau diri, mau duduk serah saya dong. Enggak, maksudnya yang ditanya oleh Pak Den itu Anita Hara, bukan Bapak Huru Hara. Silakan saya. Oh. Oh, saya sekarang memperkenalkan- sayang. Iya. Oh. Sayang. Kamu itu sudah masa lalu. Maaf, Karbut. Selamat malam. Perkenalkan, saya Anita Hara. Saya jambang sadis. Wih, jambang sadis itu apa? Janda kembang berasa gadis. Wih. Kalau menurut semua yang di sini, saya nggak kalah kan sama gadis. Wow. Kang Neri, saya ganti ya. Pilih janda aja. Hah? Pilih janda aja. Oke kan? Nggak bisa, itu kan sudah pilihan Terserah saya. saya. Ganti ya, ganti pendirian. Iya. Bahaya nih. Bagaimana? Janda. Wah, Saya belum mau memilih, Pak, kalau belum lihat bandrolnya, Pak. Kan udah ada bea cukainya. Kalau menurut saya janda tidak kalah dengan gadis. Betul. Apalagi berpengalaman. Nah, ini pengalaman. Tidak perlu diajarin lagi. Iya. Ayo. Apalagi kalau buat lelaki jejaka, wah, bagi saya ibarat sebuah mobil baru, Pak. Iya kan? Tarikannya kencang. Indra, Masih bisa diservis. Ibaratnya kan kalau kita ngajarin mana yang rem, mana yang ngegas, mana yang rem tangan. Apalagi kalau lagi jalan kan, kita mau ngegas kenceng, dia ngerem kalau jejaka. Jadi harus kita bilangin. Nanti kalau kita mau pelan,
dia ngegas, ya kan? Jadi kan apa-apa mesti diajarin gitu loh. Jadi sukanya sama Cocok. mobil baru. Sama mobil baru. Tolong tuh mobil butut suruh singkirin. Kalau ini mobil second. Second. Busway itu Pak yang meledak gas. Kalau mobil second begini kan nanti kalau mau starter aja mogok mulu. Mobil antik. Tapi pasti dijamin kalau janda pastinya banyak pengalamannya. Jadi Tapi saya walaupun second build up. Ya. Tuh. build up dari mana Bapak? Onderdilnya ori. Ori. Oh, ori. Tuh. Tapi kan spare partnya suka copot kan? Kok dia tahu sih Pak? Lihat mungkin. Pernah lihat. Kalau Kartika Putri? Iya, Anda? perkenalkan. Ya, silakan. Saya pecinta kakek dan duda keren. Pancake duren. Wih. Jadi Pilih apa, Karput? saya lebih pilih sama duda pastinya dan juga yang udah tua-tua aja, Pak. Hmm. Soalnya kenapa rata-rata sekarang anak muda zaman sekarang pilihnya emang janda, Pak. Oh. Itu pengalaman pribadi gitu Sebentar. kadang-kadang. Ya. Kata siapa anak muda sekarang milih janda? Nah, ini dia pilihnya Tuh, Pak, nenek-nenek. kamu pilih janda nggak? Ya kalau saya sih mendingan siapa yang mau melihara berondong aja lah. Tuh. Tuh. Enggak, Pak. Pun kalau seandainya dia suka sama gadis, ya pasti bentukannya kayak dia, Pak, yang milih gadis gitu. Kalau yang bentukannya bagus pasti milihnya yang udah pengalaman gitu. Jadi kita ini pengalaman banyak ya, Pak, teman-teman gitu ya, yang gadis-gadis gitu. Pacaran berlama-lama, totonya pacarnya nikahnya sama janda, Pak, atau milihnya ke janda. Gitu. Jadi kan Jadi Anda pilih ya duda misalnya. yang Nggak apa-apa. sisanya aja, Pak, yang ada. Oh. Sisanya yang ada Pasrah juga. ya, pasrah. Iya, itu pun dudanya Oh, kadang-kadang bukannya Anda sekarang lagi sedang berhubungan dengan seseorang? kena dekat sama orang. Ya. Ini caulah mitaulah. Kenapa bilang-bilang sih? Bukan dia, katanya iya ya, betul ya. Enggak, Pak. Saya Inisialnya E itu? siapa, Pak? Enggak, Pak, tapi memang begitu. Erik. Erik siapa, Pak? Iya. Erik ini disinyalir dia kakaknya Jessica Iskandar katanya. Katanya. Adik dari Joni Iskandar. Enggak ada, Pak. Nggak ada. Masa Jessica dulu Joni Iskandar, Jessica tua dong. Ya makanya. Enggak, Pak, enggak bisa. Dia pasti memilihnya pun kalau ada sosok janda, apalagi yang begitu bohainya, Pak. Pasti dia belok ke sono, Pak. Nah, gadis bentukan kayak kita kan susah jadinya. Mau nggak mau kita terima yang sisaan gitu. Macam duda. Kalau nggak suami orang yang celamitan tuh kayak yang baju pink. Gitu. Jadi harapan gadis tuh sekarang udah mulai pupus dengan adanya janda-janda seksi, janda-janda bohai. Kalau dulu kan image janda kan ibu-ibu yang berbadan besar gitu. Sekarang kan janda tuh malah jadi seksi banget gitu, sex appeal-nya tinggi, bodinya kayak begitu, ngalahin gadis. Kan jadinya kita tuh sisa aja lah, Pak. Pokoknya janda yang ada, duda yang ada kita embat gitu, Pak. Jadi kamu sih terima apa adanya? Apa adanya. Justru Yakin? kalau dia berjaka gitu, kita suruh kawin aja dulu sama janda. Ntar dia duda, baru kita deketin gitu. Saya dulu pacar saya, Pak, perjaka, Pak. Saya suruh nikah dulu sama janda, Pak. Tuh betulan jandanya janda kaya. Nanti kalau dia udah jadi duda kaya, baru, Pak, saya deketin lagi. Kamu sih asal dibiayain dong kalau gitu. Iya dong, Pak, hari gini nggak ada yang gratis. Pokoknya yang penting sekarang yaudah duda kan rata-rata udah mapan, kaya gitu. Jadi ya gadis mau nggak mau, ya udah kesana aja, Pak, gitu, Pak. Dari tadi Kang Denny nanya ke semua panelis. Saya jadi penasaran kalau Kang Denny sendiri sebetulnya milih gadis atau janda. Jangan jawab sekarang, Kang. Kita bakal balik lagi setelah yang satu ini, tetaplah di Indonesia Lawak Club. Yang mana perawan atau janda? Perawan memang sayang diriku dalam hidupku. Oh gadisku. Kembali lagi di Angka Mengatasi Masalah Tanpa Solusi. Saya tanya sama Calontong ini. Menurut Calontong sendiri, apakah image duda atau janda itu banyak ke arah negatifnya dibanding dengan yang positif? Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, Pak. Ya, silakan. Saya dari Asosiasi Pelaku Masyarakat Mikir. Disingkat? Aku Amir.
Oh. Salam lembar. Kalau Anda mengatakan image janda atau duda jelek itu saya kira itu hal yang sangat salah. Kenapa? Karena image janda itu jangan Anda anggap selalu jelek gitu. Banyak janda cantik. Maksudnya bukan dari wajah, bukan dari fisik. Tuh, justru saya mengatakan seperti ini tinjauan saya bukan dari wajah. Justru yang saya katakan jelek cantik itu bukan masalah dari luarnya, Tapi dari dalamnya. nah sekarang kan dalamnya nggak kelihatan. Nah, makanya lah saya melakukan survei Nah, supaya kita lihat dalam dari luar. Gitu loh. Jadi gini, Pak. Saya tekankan lagi ya, gadis atau janda itu hanya status. status. Tidak ada hal yang lain membedakan kecuali status itu. Dan itu bukan jaminan bahwa yang gadis lebih baik, yang janda nggak baik, atau sebaliknya. Bukan jaminan itu. Banyak loh janda yang sudah lagi nggak bersuami. Lo kan semua janda juga nggak punya suami, namanya juga Ya, janda. tapi gini, banyak janda yang sudah nggak bersuami lagi, padahal dulu sebelum menikah dia gadis. Banyak itu. Iya ya. Benar. Karena begini Pak, gadis itu adalah proses alam. Setiap wanita dilahirkan dalam kehidupan normal dia akan melewati masa gadis. Iya. Tapi yang namanya janda itu adalah proses derivatis. Proses turunan dalam arti kedua, sekunder. Setelah dia melakukan pernikahan terjadi sesuatu hal, gagal, bisa jadi dia janda. menjadi janda. Tapi janda Bukan tidak dari selalu kemungkinan. karena cerai. Iya. Bisa juga karena pisah. Ya pisah sama aja. Pak. Maksudnya dong. meninggal. Nah, pisah kan bisa karena ditinggal mati. Ya. Tuh ada. Jadi jangan berpikiran bahwa janda atau duda itu selalu jelek. Pernah cerai segala macam, jangan seperti itu. Ya. Kalau toh cerai belum tentu itu karena sesuatu yang jelek. Bisa jadi sesuatu yang nggak baik kan. Ya kalau nggak baik. Karena bisa jelaskan. Yang simpel aja, kenapa kalau misalnya baik, kenapa harus cerai? Ah. Pasti ada yang tidak baik yang terjadi kan? Anda salah. Apa coba? Karena mungkin ada yang lebih baik. Ya berarti ada masalah dengan pernikahannya Oh, itu. belum Ca. tentu ada. Dan pernikahannya dan masalahnya itu akan terbawa, Tidak akan semua menjadi trauma ke Tidak dianya. semua cerai itu karena masalah. Saya tetangga saya masalah, sampai sekarang masalah itu sama istrinya baik-baik aja. Itu nama orang lontong. Yang jadi masalah itu bukan gadis atau jandanya. Terus siapa? Yang jadi masalah itu Anda yang sebenarnya. Tuh, saya bukan gadis, bukan janda. Yang bilang gadis atau janda itu siapa? Nggak ada. Anda menimbulkan polemik di sini, menjadi masalah, tahu nggak? Loh, Pak, mohon maaf. Iya. Saya diminta pendapat, saya menyampaikan pendapat. Saya lagi duduk-duduk tenang. Ya kenapa nggak istirahat dengan tenang sekalian? Meninggal dong. Anda mengganggu, tahu nggak? Saya sedang lagi mesra-mesranya dengan Nah, ini Anda tidak Yunita Hara, Anita Hara. Anda tidak pada forum yang tepat. Ini forum diskusi, kenapa Anda bermesra-mesraan? Loh, ini kebetulan saya duduk dekat dia. Tapi nggak boleh bermesra-mesraan, ini forumnya diskusi yang sopan. Kenapa saya yang jadi salah, Pak Den? Salah. Lah Bapak yang salah. Saya kira mau bantu saya ngelawan calon. Maksudnya mesra-mesraan itu tidak dalam waktu. Maksudnya lebih dekat. Maksudnya lebih akrab. Ya kan bukan berarti harus mengganggu omongan saya, Pak. Silakan Anda lebih akrab, nggak perlu mengganggu apa yang saya sampaikan. Terganggu oleh pernyataan-pernyataan Anda yang Kalau saya tidak bermaksud mengganggu, itu kan berarti nggak sengaja. Kalau nggak sengaja, kenapa diambil hati? Pak Denny, dia yang keluar atau saya yang keluar dari sini? Biar Pak, saya mengalah aja. Saya mengalah. Silakan Oke. Bapak keluar. Loh. Orang cerai itu ya pasti setelah menikah. Iya. Nah iya, Bapak kenapa? Ya, kenapa? sayang Jarwo. Jadi begini Pak, tidak ada seorang wanita pun yang berkeinginan atau punya cita-cita pengen jadi janda. Iya. Jadi wanita itu mengalami proses menjadi gadis Iya. terlebih dahulu. Menikah. Menikah, Menjadi seorang ibu. dan tidak setelah menikah pun tidak ada keinginan untuk jadi janda sebenarnya. Makanya saya survei 100 gadis. Ternyata 100-100-nya itu wanita. Oh. Nah, saya tanya 100 gadis. Dan ternyata 100-100-nya itu belum menikah. Kan gadis ya. Loh, tapi anehnya ketika saya tanya ke 100 janda, ini 60 sudah menikah, 40 belum menikah.
janda Yang yang namanya janda pasti sudah menikah dong, Cak. ini dengerin ya. Kan sudah menikah. Kenapa dia jadi janda? Ya. Karena berpisah Ya. atau bercerai. Ya. Nah, makanya yang 60 ini sudah menikah lagi, yang 40 belum menikah lagi. Janda. Iya benar, janda. Dulu. Jadi kalau saya ditanya, jadi saya ini pendukung, saya katakan bahwa janda itu image-nya tidak selalu jelek. Dan buang pikiran itu jauh-jauh. Karena tidak ada kaitannya antara janda dengan tidak baik. Antara gadis dengan baik itu tidak berjalan seiring sejalan. Belum tentu terjadi. Makanya saya dukung. Kalau saya ditanya, kalau menikah memilih mana? Memilih mana maksudnya? Gadis. Memilih gadis. Dibanding dengan menikahi janda. Gak masalah juga janda. Lo gimana? Tetapi kalau memilih, Anda memilih gadis. Iya. Tetapi kalau dapatnya janda ya nggak apa-apa. Gak apa-apa, saya nikahin gadis juga gak apa-apa. Tapi maunya gadis. Loh. Tetap gadis prioritas Oh kan? enggak. So, kalau nikah Anda maunya sama gadis Mau. daripada sama janda. Mau juga. Lo gimana sih, lo maunya apa? Loh, ya tanya mereka dong Pak, maunya apa? Kalau kok saya sih mau aja. Kalau nikahnya janda bekasnya Bang Jarwo mau nggak? Amit-amit. Wah, Ronald, setuju nggak yang namanya janda atau duda itu negatif gitu? Oh tidak, tidak. Cuman seperti yang tadi saya bilang, kalau mereka sudah menikah lalu bercerai, ya kecuali oleh meninggal ya, berpisah gitu kan, dan dua-duanya masih hidup, pasti ada sesuatu, ada masalah, dan sedikit banyak ada trauma yang akan terbawa ke pernikahan berikutnya. Pasti itu kalau menurut saya. Sedikit banyak akan terganggu psikologisnya. Ya syukur-syukur bisa mengatasi dengan baik, kalau tidak kan rugi. Jadi bermasalah. Rugi. Apalagi kalau sama gadis mah enak, Kang. Sama-sama membangun dari awal. Ya. Mohon maaf nih kalau sama janda kadang buy one get one. Kadang Ya. buy one get two. Ada anaknya satu, kadang anaknya dua gitu ya. Bisa jabar satu, bisa jabar dua. Enakan gitu bukan? Loh. Pasti Interupsi nggak- ya, seandainya nih- interupsi. Kalau menurut saya, Iya. secara ya kalau janda itu nggak bisa dikatakan image-nya buruk. Coba Pak Jarwo lihat, Iya. apakah saya buruk Pak? Apa buruk saya Pak? Kamu itu ada yang kurang. Apa yang kurang? Kurang mau sama aku. Kan aku maunya di Jaka Bang. Berarti kalau ngelihat seperti ini kan janda tidak selalu harus efeknya negatif gitu kan? Enggak. Negatif. Dan kalau dibilang Ronald, saya tuh nggak setuju loh. Kalau dibilang nanti ada bawaannya 1, 2, wah itu malah udah terbukti top chair. Berarti Ya. dia bisa memproduksi Ya. anak. Belum tentu loh kalau gadis ternyata nggak sehat, dia nggak Betul. bisa punya anak. Jadi ini udah terbukti. Pak Jarwo kan sekarang udah punya anak ya Pak Jarwo ya. Anaknya perempuan. Kalau misalnya anak bapak yang wanita itu menikahi seorang duda, apa perasaan bapak? Boleh aja kalau anak saya nggak mau kenal saya lagi, Pak. nggak boleh dong. Berarti nggak boleh. Si anaknya cinta Pak. Tapi masih ada pilihan yang lain. Pilihannya seperti apa? Kebahagiaan orang kan terbatas. Belum tentu dengan orang yang sama, misalnya seperti itu dia tidak bahagia, justru dengan si ini dia bahagia. Orang tua itu kan inginnya jodoh anak itu yang terbaik, Pak Denny. Tapi orang tua tidak bisa menjamin kebahagiaan seorang anak. Anak-anak saya kenapa Anda yang ngatur? Enggak, Jan, maksudnya gini, kita harus... Jangan emosi dulu. Ini biar gambarannya jelas. Gini aja kan saya anaknya nih, gadis. Sini, sini, kamu sini. Wow. Nih, seandainya kan nih aku anak gadis. Ya, Aku pacaran. Ayah. ya. Ayah, aku mau menikah sama duda. Boleh nggak? Pun kalau sedang perjaka pilihannya yang ini. Nah, bapak kasih nggak gue kawin sama duda? Jejaka yang ini jejaka apa apel busuk? Jangan. Jangan Jahat gitu. banget Pak Jarwo. Pak Jarwo. Kepinggirin coba. Ngerti kah? Ngerti kah? Baik, coba kepinggirkan, kepinggirkan. Nek, sampean nggak bisa turu bengi ya. Nah gini. Ini adalah gaya rambut Ramirez. Ramirez. Rambut miring, otak nggak beres. Nah, begini bagus. Coba, bapak mengizinkan saya menikah sama duda yang begini. Tuh, lihat kamera. Nah, atau bapak sama
Lu perjaka apa bukan nih? Perjaka yang begini. Kalau untuk pilihan sekarang, Iya. mendingan kamu pilih yang duda aja. Ini anak UMM kan masih banyak yang cakep-cakep ini. Pak, Bukan masalahnya, Pak. Pak, ini Jangan yang nggak ngelihatnya tahu. sekarang, lihat Iya. dia. 5 tahun kemudian setelah dia lulus di Universitas Muhammadiyah Malang. Woi, 5 tahun kemudian. Bukan, tambah tua aja dia. Pak Jarwo, Anda harusnya sebelum menilai sesuatu Anda introspeksi. Iya. Kalau Anda mengatakan adik kita mahasiswa ini masih ada yang cakep dan sebagainya, harusnya Bapak berpikir bahwa siapa sih yang mau dengan Bapak? Toh ada kan? Ya. Nyakitin bener loh omongannya. Yaudah deh kita balik lagi aja. Makasih saya anterin ya. Jadi Pak Jarwo nggak setuju. Pak Jarwo nggak setuju. Ya nggak setuju Pak Denny. Nggak setuju. Tapi Bapak sendiri kalau misalnya memilih gadis atau janda? Kalau saya pilih dua-duanya Pak Denny. Oh, maksudnya dua. maunya. Punya sikap dong. Ikut-ikutan ini Maksudnya Pak. diantara memilih. Itu tadi buat anak saya, jodoh buat anak Oh. saya. Tapi kalau pilihan buat saya Pak Denny, Iya. itu saya tidak membedakan antara gadis ataupun janda Pak Denny. Soalnya gadis atau janda itu beda tipis Pak Denny. Sedikit perbedaannya. Ibaratnya kalau gadis itu diibaratkan seperti sarjana, Iya. dia itu fresh graduate, Oh. Masih segar ya? segar tapi nol pengalaman kerja. Iya. Tapi kalau janda itu berpengalaman, hanya perlu menjaga kesegaran Pak Denny. Hmm. Gadis itu staminanya bagus, janda itu variasinya yang bagus. Jadi masing-masing itu punya kelebihan Pak Denny. Meskipun sedikit ada perbedaan, tapi baik gadis maupun janda itu sama-sama yes Pak Denny. Gitu Pak Denny. Nanti akan saya lanjutkan lagi di segmen 3 Pak Denny. Oke, kita akan kembali setelah yang satu ini. Gadis, tinggalkan kekasihmu karena aku jauh lebih baik darinya. Hey. Boleh saja kau menikah dengan gadis jika kau anggap lebih romantis. Boleh saja kau menikah dengan janda jika kau yakin akan bahagia. Tapi jangan kau menikah sekaligus dengan keduanya, kecuali siap dengan perang dunia ketiga. Chasing, my time would be wasted thinking nothing of you, baby. Nothing of you, baby. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Apa yang dikatakan Pak Jarwo tadi betul sekali. Jadi yang namanya janda, maupun gadis, mau duda, mau jejaka, mereka mempunyai kekurangan dan juga kelebihan. Jadi tergantung dari si orang yang akan meminangnya ya. Betul Pak Denny. Betul ya? Bapak nggak boleh memberikan ke bahwa ini benar. Benar ini maksudnya Nah, biarin benar. aja masyarakat yang menilai Iya, Pak. iya. Saya aja nggak tahu dia ngomong apa tadi. Oh nggak tahu. Iya nggak Ya dengerin. apa salahnya Pak Denny ini membela Nah, saya? iya. Lah itu benar kok. Emang Pak Denny pengacara Bapak? Lah masing-masing aja. Pak Denny ini netral posisinya. Ya kalau netral justru tidak boleh memihak kepada Pak Ya Jarwo. sekarang saya mau mundur deh. Nah, mundur, Oke. Pak. Saya nggak di netral nih. Saya pakai otomatis soalnya. Tapi sebelum saya membahas lebih lanjut Iya, Pak Denny, iya. saya akan memperkenalkan diri dulu. Silakan Pak. Saya dari merasa disegani pakai hati galau. Disingkat apa Pak? Manny Pacquiao. Oh. Kata orang antara gadis Apa, dan... Ya? Apa lagi? Waiter deh. Ya. Sip. Salah. Deh. Kalah angka tapi Meng. Iya. Kalah angka. Tapi telak 3 juri ngasih kemenangan Mayweather semua. Oh tapi itu sebenarnya ada diindikasi salah. Nah Iya. kolom nilainya loh. Hey. Mungkin nggak ada tanding Ini ulang. bukan masalah tinju. Lah Bapak yang mulai. Itu siapa yang mulai? Ya tadi Manny Pacquiao. Itu perkenalkan saja, perkenalan. Ya udah dibahas lagi udah.
Makanya bikin singkatan yang lain. Floyd Mayweather misalnya singkatannya. Ya, Sama aja dong. sama aja dong. Orang ini masalah gadis atau janda malah ke petinju ya. Jadi jangan bawa-bawa tinju, harus hubungan. Maksudnya Komeng itu berhubungan dengan masalah janda. Maksudnya misalnya perkumpulannya Krisis Janda On, disingkat Chris John misalnya gitu. Kreatif tuh. Ya. Nah, itu Christian petinju juga Pak Denny. Oh, petinju. Silakan, Pak Jarwo. Udah. Oke, Masa- Karput silakan jadi. Nah, orang saya ngomong kok ah. Pak Jarwo, Ya. tapi saya senang loh. Ternyata Pak Jarwo juga memasukkan janda sebagai pilihan ya. Iya. Karena tapi Pak Jarwo kan tahu, kan nggak semua wanita tuh pingin jadi janda, Iya. ya kan? Dari pengalaman buruk kita percaya kalau kita akan bisa mendapatkan yang lebih baik lagi. Iya. Betul. Ya kan ya? Ya. Iya. Nah, jadi begini Pak Denny. Ada yang beranggapan antara gadis dan janda Jadi itu. janda baik ya Pak? Oh, baik sekali. Baik. Ya, udah diam ya. Saya nggak ngomong-ngomong jadinya ini. Jadi setuju kan sama janda ya? Setuju. Kata orang Pak Denny antara gadis dan janda itu beda rasanya. Saya tidak sependapat dengan hal itu Pak Denny. Saya juga. Karena kalau bicara rasa berarti bicara selera. Ada orang yang sangat berselera dengan rasa pedas dan sebaliknya ada juga yang tidak berselera dengan rasa manis. Daripada membandingkan rasa lebih baik mengutamakan perasaan. Karena gadis dan janda itu punya moto sendiri-sendiri. Motonya apa? Apa tuh? Moto keluarga maksudnya. Apa? Apa moto sendiri? Enggak moto. Ya kan kalau moto Bukan keluarga kan- motret, bukan motret. Moto, tagline. Oh, Bukan moto, bukan moto gini. Iya, saya pikir moto Jadi Iya, janda boleh GP apa selfie ya? ya? Ya boleh. Boleh. GP ya yang maksud Bapak Bukan, GP, bukan, kan? bukan MotoGP. Loh, Bapak Moto tuh apa? Ini kan ngerti sih. enggak. neranginnya sih. Ini mahasiswa UN Kirain- aja ngerti ya. Gemen, lu salah. Kirain Komeng salah tuh, gue bener. GP, bukan moto Saya GP. bantu, bisa. bukan. Boleh saya bantu. Slogan hidup. Ah, Oh. Tuh. Berarti kalau yang mati nggak punya slogan dong. Mau, kalau yang mati berarti slogannya mampet. Slogan. Selokan itu. Oke, lanjutkan lagi Karput. Bukan Pak Jarwo. Oh, Pak Jarwo tadi. emang Karput yang ngomong dari tadi. Enggak, maksudnya Bang Ini lagi. Komeng, lanjutin saya cintain kamu. Kan kita semua juga tahu, udah gak lama lagi. Cintanya apa umurnya? Ah, ya masyarakat juga bisa nilai mana. Bapak mau expired, Pak? Terus Pak, Bapak tarik Moto. nafas dulu ya motonya. Pak. Motonya Pak. siapa janda Pak? Jangan lupa Pak. Aduh, ini orang bawel banget sih. Kalau moto gadis, Gadis, itu motonya gadis itu apa? gaya dan istimewa. Kata janda. Nggak, ya gadis, saya ngomong. Oh, Janda ya kapan siapa yang ngomong janda? Orang saya ngomong kok. Kalau janda berarti jantan tapi berdada. jangan duluan. Jangan Biarin. duluan saya itu. Iya. Bapak Iya. nggak ngerti-ngerti sih orangnya. Iya. Kalau janda, Jaminan kepuasan Anda. Nah, kemudian Pak Denny, untuk Anda yang targetnya harus menikah dengan gadis, harus lebih berhati-hati Pak Denny. Sebab jangan sampai Anda mendapatkan gadis malam. Contohnya gadis. malam. Udah nggak usah Oh, dinyanyiin. gak usah dinyanyiin. Tetangga saya itu menyesal menikahi gadis malam Pak Denny. Sebab itu gadis kalau siang Jadi, kalau misalnya ya Pak. Bapak Anda ini sih menghayal lah, Ya. Bu, yang enggak gitu ya. Ya. Tiba-tiba menikahi seorang gadis. Oh. Bagaimana perasaan kamu?
Oke, sebelum saya menjawab, saya mau memperkenalkan diri saya, Ya. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari ikatan jomblo lumayan lugu dan lucu, manis kayak semut, kadang kayak marmut. Disingkat apa tuh? Ijo lumut. Kalau bapak saya nikahin gadis, saya Pak bakal rebutan sama siapa? Nggak setuju. Nggak setuju kenapa? Ya nggak setuju dong Pak. Ya kan harusnya kan kalau yang gadis jatahnya saya. Pak, mohon maaf Pak, Ya. sebelum dilanjutkan supaya tidak melenceng Pak. Ah. Anda jangan jadi anak durhaka. Kenapa Pak? Anda ngatur-ngatur bapak satu. Ah. Anda tahu nggak? Gadis yang dinikahin oleh bapak kamu itu, Siapa? itulah yang akhirnya melahirkan kamu. Oh iya. Tapi kan seumuran Cak. Siapa bilang seumuran? Pertanyaannya kan bukan sekarang. Ah. Bapakmu dulu menikahin gadis. Nah itulah ibumu. Oh iya. Gimana sih kamu? Dulu Pak. Boleh menikahi gadis atau yang sebelah ini kayak gini baru boleh. Lu main gosok aja ngebul tuh. Nama kamu siapa? Shirley. Oh Shirley, boleh. Ini kan anak gadis, betul? Gadis, lu nggak Gadis tahu ya? ya? Gadis. Semenjak ILK pertama di sini sampai sekarang belum punya pacar. Tuh. Lu tahu nggak? Iya kan? Iya. Ya makanya jangan lah Pak. Itu kan Pokoknya beda. kamu nggak setuju lah ya. Nggak setuju Pak. Maksudnya yang biar yang muda, kalau gadis ya kan ke anaknya aja. Dan biasanya anak gadis tuh ribet Pak kalau pacaran Pak. Saya udah ngalamin. Banyak ngatur, betul ya? Ngatur pola makan, ngatur pola tidur, ngatur lalu lintas. Ribet. Ribet. Lu pacaran di polisi cepet. Ribet. Ribet. Ribet Pak. Kalau saya nih ya, alasan kenapa memilih Duda, kalau memilih Duda berarti terbukti dia memang seleranya perempuan. Kenapa saya nggak mau pilih yang perjaka atau masih bujang gitu ya Pak? Bujang zaman sekarang susah Pak, kadang-kadang sukanya sama yang sama bujang juga Pak. Jadi kita nggak ada jaminan gitu untuk dia tuh, ini bener nggak sih suka sama perempuan gitu. Pak, jadi bapak saya gimana sih Bapak? Ini saya mau tanya sama Rona, gimana Iya. bapaknya Derry itu gimana sebaiknya? Apakah menikah dengan gadis atau dengan laki-laki? Tadi apa? Mendingan menikah dengan gadis, Derry, kalau kata saya bapak kamu. Karena kalau menikahi janda, ini seperti yang dibilang sama si konsultan pernikahan dari Prancis itu, Iya. si Jean-Michel Manten. Dia bilang kalau menikahi janda, istilahnya begini, karek dia kewong, uzuk-uzuk budak-budak. Oh, baru juga menikah, tiba-tiba udah punya anak. Karek dia kewong, uzuk-uzuk buka budak. Iya. Jadi belum apa-apa, udah punya anak. Belum bikin anak udah punya anak, artinya apa? Ada kasih sayang harus diberikan kepada dia. Sanggup nggak? Ada tanggungan, ada biaya yang harus dipenuhi. Sanggup atau enggak? Gitu. Kalau sanggup syukur, kalau enggak, nah itu jadi masalahnya. Belum lagi harus bisa menjaga hubungan baik dengan keluarga si mantannya, keluarga besar kita, keluarga besar dia. Belum lagi harus punya hubungan baik dengan tetangganya si mantannya. Ya kan bagus, lebih banyak saudara kan lebih baik. Kalau Tapi kita dipergunjingkan itu capek Kang Denny. Ya, Makanya biar- lebih baik gadis aja lah. Lebih sedikit konflik yang bakal terjadi dibandingkan dengan yang janda. Tapi kan rezekinya tuh kalau menikahi janda beranak 10 Setuju. misalnya Kalau itu tuh, betul, wah, betul. Itu bener-bener loh. Betul. Ronald kadang-kadang yang dianggap masalah sebenarnya justru yang masalahnya nggak banyak. Tadi yang dari Pak Ronald kawin dengan janda sudah punya anak. Jadi dia nggak bikin anak tapi harus nanggung hidupnya. Ya. Nah, itu kan sebenarnya lebih simpel, kan tinggal nanggung hidupnya. Coba kalau lah sama gadis, udah bikin juga, nanggung juga, kan tambah repot. Tetapi kan menikah itu bukan masalah seperti itu, tidak melulu masalah yang seperti seks itu bukan segala-galanya, tetapi pernikahan tanpa seks juga bukan apa-apa juga, karena itu tetap mempunyai satu posisi yang penting. Yang penting adalah menempatkannya seperti apa. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Selamat malam pemirsa Indonesia Lawak Club dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya RS, artis serba bisa dengan harga bersaing dan juga pendongkrak rating. Bersama rekan saya yang cantik. Dan saya KP yang manisnya tanpa pemanis buatan, dan juga saya anak yang rajin malas. Tapi ngomong-ngomong, Apa? kita kenapa namanya disingkat?
Kan lagi ngetren sekarang inisial-inisial itu. Tapi kan kita nggak ketangkep. Jangan dong. Terus kan juga kita kan nggak ada harganya. Kita kan seikhlasnya. Lupa ya. Yaudah, bertemu lagi kita di Ya. Break Dance News. Berita pertama akan dibacakan oleh rekan saya, KP. Silakan KP. Karena KP itu anak yang rajin, malas, silakan bacain tolong. Saya malas. Baca masing-masing dong, kalau berita tuh gimana sih? Oke, karena saya rajin malas, baiknya saya cerita saja, tidak usah membaca. Saya malas baca. Tapi kamu hafal? Mudah-mudah. Oke. Jadi sebut saja namanya wanita ini yang bernama Xiaolu. Jadi Xiaolu ini mendapatkan telepon dari salah satu rumah sakit di sana dan mengatakan bahwa kekasih hati pujaan jiwanya Nan Lara kecelakaan dan sedang berada dalam keberadaan koma. Wow. Dan cepat-cepatlah si Xiaolu itu datang ke rumah sakit tersebut untuk melihat pacarnya yang sebut saja namanya Jiung. Nah, Masa dari Cina namanya Jiung? kan bisa aja si Jiung ke Cina terus kecelakaan. Ya enggak dong. Ya sudah. Pacarnya saja pokoknya dalam keadaan koma aja. Dalam keadaan koma. Pas sampai? Pas dia sampai dia terkejut. Kejut. Nggak harus gitu. Hah? Dia terkejut. Kejut. Hah? Ya. Bolehlah. Dikarenakan ternyata kekasihnya memang benar koma. Akan tetapi sudah ada sekitar 20-30 wanita yang mengaku kekasih dari kekasihnya itu. Si perempuan-perempuan itu mengelilingi ranjang. Mengelilingi ranjang dan mengaku bahwa mereka itu adalah kekasih si Jiung ini. Nah, dan lebih parahnya lagi, akhirnya si Xiaolu itu membuat chat grup. Dan juga di chat itu mengatakan sekitar ada 17 perempuan yang dipacarinya, bahkan ada yang sedang hamil anak si Jiung. Dan juga ternyata mereka itu juga diutangi uangnya oleh si Jiung. Nah, saya penasaran, apakah setelah si Jiung bangun dari komanya dia akan melanjutkan komanya? Karena melihat kekasihnya sudah berkumpul. Jadi kan dia koma, terus dia sadar, melihat semuanya kumpul, koma lagi. Koma lagi. Ya, enakan gitu. Jadi hebat sekali si siapa si Jiung ini ya? Si Jiung ini. Dari NRT kita berangkat ke negara RMN. Mana tuh? Rumania. Ada seorang perempuan yang bernama GM. Orang kan mendengar berita, GM kan orang susah nebaknya. Gina Mihal, ya. Dia ini membuat kehebohan karena mengklaim arwah neneknya yang telah meninggal dunia itu selfie menggunakan handphone miliknya. Tidak usah tertawa, ini mistis. Anda ini bagaimana ya? Mistis karena ternyata neneknya dulu cabe-cabean. Nah, foto itu memperlihatkan wajah dan tubuh si nenek yang seakan-akan memberitahu cucunya kalau dia sedang menjalani siksa kubur. Siksa kubur. Si Gina ini sedang bikin donat. Karena dia nggak mau ponselnya kotor, jadi dia simpan, handphonenya simpannya di saku, gitu kan ya? Donatnya taruh di mana? Di penggorengan. Setelah selesai bikin donat, dia bersihin tangannya, dia buka handphonenya. Ada foto si nenek itu. Gambarnya ini nggak bisa ditampilkan karena begitu menakutkan. Gambarnya adalah si nenek sedang dililit ular di bagian lehernya. Dan seolah-olah foto itu ada di sebuah ruangan yang sempit. Ya, terlihat juga ada semacam selembar kain robek seperti menjadi pemisah ini dunia nyata dengan dunia asli lain sana. Itu nah waktu itu si Gina sempat penasaran nanya sama peramal yang bisa menerawang dunia gaib, katanya bahwa itu Ki Joko Bodo bukan? Bukan, itu memang betul foto si nenek yang sedang mengalami siksa kubur. Pak Jarwo, silahkan Anda selfie. Silakan. Ini kenapa saya dibawa-bawa? Itu nenek-nenek orang tuh kita bawa nggak apa-apa. Kapan kamu cintai aku? Mama tolong, aku udah mulai mual. Oke, itu adalah dua berita yang bisa Anda sanksikan kebenarannya. Jika ingin berita-berita yang tidak nyambung dan tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, saksikan Breaking Dance News. Break Dance News. Break Dance News. Berikutnya, saya RPRS pamit. Saya KP Rajin Malas pamit. Sampai jumpa.
Terima kasih untuk teman-teman dari Universitas Muhammadiyah Malang. Ya. Sekarang saya tanya sama calon tong mengenai topik kita. Kira-kira Anda punya tips nggak untuk menggait baik itu janda ataupun gadis? Untuk menarik lawan jenis itu, buatlah lawan jenis itu tertarik. Ya iya. Caranya bagaimana Nah, supaya kita? jadi untuk menarik lawan jenis jangan mendorong. Karena itu membuat lawan jenis jadi terdorong, bukan tertarik. Menarik itu misalnya gini. Nih, saya jelaskan lagi. Tapi untuk membuat lawan jenis itu tertarik, kita harus terdorong untuk menarik. Karena kalau kita tidak terdorong untuk menarik, itu tidak akan mendorong lawan jenis untuk tertarik. Ya kan? Benar. Karena kalau kita bisa mendorong kemampuan kita untuk menarik, maka dia akan tertarik dan dia terdorong untuk tertarik. Loh. Bedanya. Nih, ngomong apa sih lu tadi? Lu dorong narik. Bapak ini pura-pura nggak paham, tapi aslinya paham. Enggak. Ini lu dorong narik. Ini kayak lu narik nggak sekarang? Kalau lu narik antri gua ke Senayan. Emang saya ojek. Tapi Narik intinya dorong. itu Pak. Ya. Kalau Anda memahami kalimat saya yakin Anda pasti paham kalimat saya. Paham. Maksud saya Intinya- begini nih. Bagaimana caranya supaya orang itu tertarik seperti misalnya burung cendrawasih. Kalau laki-lakinya tuh tiba-tiba mengepakkan itu hanya keindahannya. intuisi. Betul. Zut, gitu misalnya. Atau enggak, Pak? Dia- Bapak mau gitu silakan. Bapak kan kalau merasa cendrawasih. Ya enggak, Bebas. maksudnya tuh bagaimana kita memperlihatkan bukannya kehebatan-kehebatan kita yang Itulah membuat dia tertarik. Itulah yang saya akan lanjutkan. Itu Iya. tadi prinsipnya. Ya. Sekarang kita bagi dua, laki-laki dan wanita. Hanya kita bagi dua kelompok, menarik laki-laki dan Laki-laki menarik dan wanita. wanita. Itu berbeda. Karena apa? Ini mohon diperhatikan. Menurut survei yang dilakukan oleh Dr. David James Auto, laki-laki itu jatuh cinta dari apa yang dilihat, jadi dari matanya. Kalau perempuan dari telinganya, apa yang didengar. Makanya kita sering melihat wanita cantik punya pasangan misalnya nggak terlalu Cakep, ganteng. karena mungkin dia punya sesuatu yang secara audio itu lebih bagus daripada yang secara visual tapi tidak beraudio. Ya, Nah tapi ini bener loh Cak. Ya memang kenyataan itu. Ya karena bener. istri saya ketika ditanya kenapa kamu jatuh cinta sama saya, karena dengar suara kamu siaran katanya. Oh. Nah, Benar. ini terbukti. Tapi sama istrinya Pak Jarwo. Kenapa dia? Dia dengar dari audio. Waktu itu kan Pak Jarwo ngumumin di masjid. Ah. Sahur. Nah, istrinya dengar calon istrinya. Langsung. Iya. Di audio juga. Tapi kan kalau Nita gimana Anita? Oh, kalau aku ya, Iya, untuk menggait siapa nih? Ya, Jejaka? siapa aja, Jejaka atau Oke. Duda atau siapa saja supaya mereka tertarik dengan Anda, bagaimana caranya? Pastinya kita mempromosikan diri dengan baik. Itu ya, Iya. yang penting itu ada media promosinya. Iya, Media promosi itu seperti apa? saya akan menawarkan apa yang dimiliki janda tapi tidak dimiliki oleh gadis. Wes, ini. seperti super hemat. Super hemat tuh apa? Beli satu dapat dua. Oh, Nah, oke include kan? paket ya jadinya ya. Paket jadinya. Ah. Belum lagi kalau misalnya kita di dalam pekerjaan kan pasti nilai jual seseorang yang berpengalaman nilainya sangat tinggi. Iya. Nah, apalagi kalau Jejaka itu nanya pengalamannya Iya. sebagai seorang Ibu misalnya, Nah, istri, kan pasti iya. kan lebih ngemong, lebih manjain, mau makan apa, mau dimasakin apa, semuanya diurusin semuanya. Udah nggak usah pusing. Iya. Pasti kan mereka juga senang, Iya. ya kan? Belum lagi, ditambah lagi, kita akan mencari Jejaka yang ini anak mami, Karena kan dari sisi keibuan kita, pasti dia senang kan dekat-dekat dengan kita. Itu pesona sekali. Saya mau kasih sesuatu buat mahasiswi UMN. Tepuk tangan dulu dong. Nih buat kamu. Kenapa Pak Jarwo ngasih ke dia? Namanya dulu siapa? Namanya siapa? Gresinia. Coba dibuka. Dibuka dulu dong. Dipamerkan. Hadiah dari Pak Jarwo. Depan. 1.2 kamu cantik, aku yang punya. Bisa aja Jarwo. Aku sih kalau jadi dia aku pulangin. Mau jadi punyanya Pak Jarwo. Jangan dipulangin. Ntar sampai rumah kucak aja biar hilang tulisannya.
Oke, Kang Maman, silakan. Sang panutan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas mengatakan, seorang perempuan biasanya dinikahi karena 4 perkara: harta, nasab, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Maka utamakanlah memilih wanita yang beragama. Kamu akan merugi bila tidak memilihnya. Jadi bukan perkara dia gadis atau janda. Kalaupun ada perbedaan antara gadis dan janda, maka yang paling mendasar dalam ajaran agama adalah saat menerima lamaran. Seorang janda lebih berhak kepada dirinya sendiri, memberikan keputusan tentang pernikahan daripada walinya. Dan gadis hendaknya dimintai izinnya dalam perkara dirinya. Dan izinnya adalah diamnya. Dan tanda jodoh kita itu sekali lagi bukan soal janda atau gadis, bukan soal perjaka atau duda, tapi sangat simpel. Tanda jodoh itu 3M. Siapa yang paling bisa memaklumi, memaafkan, dan memotivasi kita ke arah yang lebih baik, dan mendorong kita untuk lebih giat mendekat kepadanya, insya Allah itulah jodoh kita. Jadi, carilah sosok yang tak ingin apapun selain pelukan menenangkan dari hanya satu orang, kamu. Dan carilah pasangan yang hatinya hanya cukup untuk satu cinta, kamu. Yang selalu mengaminkan doa-doamu, yang tubuhnya penuh tabah. Terima kasih Kang Maman. Sekali lagi, itu pesan-pesan penting. Moga-moga malam hari ini banyak manfaat yang kita dapat. Kita akan jumpa lagi di EFK yang akan datang. Selamat malam, sampai jumpa. Kita jadi bang yuk.